Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan membahas hukum wad'i bagian kedua. Pada hukum wad'i bagian pertama telah kami bahas, yaitu tentang sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Nah, ini adalah hukum wad'i untuk yang selanjutnya. Hukum wad'i yang bagian 4 yaitu sah, batal, dan fasid. Pengertian sah. Sah itu, di suatu perbuatan itu dinamakan sah jika perbuatan itu memberikan pengaruh, memiliki pengaruh baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Jikalau perbuatan itu memberikan pengaruh, maka itu namanya perbuatan itu sah. Apa itu pengaruhnya? Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kapan suatu perbuatan atau amalan itu dinamakan sah? Nah, ini dibedakan antara ibadah dan muamalah. Suatu ibadah, kalau dalam urusan ibadah, dinamakan sah jika ada sebabnya, terpenuhi rukun dan syaratnya, dan juga tidak ada penghalang atau halangan. Sebagai misal, sholat. Sholat 5 waktu sah jika sebabnya sudah ada. Apa sebabnya? Yaitu masuknya waktu sholat. Jadi sholat zuhur itu sah jika sudah masuk waktu sholat zuhur. Kalau dikerjakan sebelum masuk waktu sholat zuhur, maka sholat zuhur itu tidak sah. Yang kedua, terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi segala syarat sahnya sholat itu terpenuhi, dan juga segala rukun sholat juga terpenuhi. Dan tidak ada penghalang. Jadi penghalang ini terjadi pada pihak perempuan. Dia tidak sedang haid dan juga tidak sedang nifas. Karena kalau sedang haid atau nifas, maka kalau melakukan ibadah sholat, maka sholatnya tidak sah. Sementara kalau dalam urusan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, nikah, itu sah jika segala rukun dan syaratnya itu sudah terpenuhi. Jika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka urusan muamalah itu menjadi sah. Nah, lalu apa pengaruh sekarang? Pengaruh sah dalam ibadah dan muamalah. Tadi sudah kita definisikan bahwa suatu perbuatan dinamakan sah jika memberi pengaruh dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Di dalam ibadah, suatu ibadah jika itu sudah sah, maka jika itu berupa ibadah wajib, maka gugurlah kewajiban itu. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha jika itu sudah dilaksanakan. Itu untuk urusan dunia. Sedangkan untuk urusan akhirat, maka jika ibadah itu dilakukan, mau yang wajib ataupun yang sunnah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam urusan muamalah, jika muamalah itu sah, sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka tujuan dari muamalah itu tercapai. Misalnya, jual beli, tujuannya itu adalah perpindahan kepemilikan antara milik penjual dan pembeli. Jika jual belinya sah, maka terjadilah perpindahan kepemilikan itu. Kalau dalam akad nikah,
tujuan dari akad nikah itu adalah menghalalkan hubungan suami istri. Jika akad nikahnya sah, maka hubungan suami istri itu menjadi halal. Begitulah. Jadi kalau dalam muamalah itu tujuan dari muamalah itu tercapai jika perbuatan itu sudah sah, yaitu jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan kalau dalam ibadah, kalau itu ibadah wajib, maka gugur kewajibannya itu. Dan tidak ada kewajiban untuk mengganti. Dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan memenuhi rukun dan syarat dan juga dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang batal. Suatu perbuatan dinamakan batal jika perbuatan itu tidak memberi pengaruh. Apa pengaruhnya? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi, sekarang kapan suatu perbuatan itu batal? Kalau dalam ibadah, perbuatan itu batal bisa jadi karena sebabnya belum ada. Sholat duhur jam 10 pagi, sholat duhur, sebabnya belum ada, maka sholatnya batal. Artinya tidak memberi pengaruh. Belum gugur kewajiban untuk sholat duhurnya. Atau salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak berwudu atau pakaiannya najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Atau rukunnya tidak terpenuhi, tidak membaca Fatihah, sengaja tidak membaca Fatihah. Padahal Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat, maka sholatnya menjadi batal. Atau dia itu sebenarnya terhalang untuk melakukan ibadah, misalnya sedang haid. Kalau sedang haid, maka kalau sholat, ya sholatnya tidak sah. Termasuk juga dalam puasa, kalau orang haid, puasanya tidak sah. Kalau dalam urusan muamalah, maka suatu muamalah itu menjadi batal kalau rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi. Misalnya, untuk pelaku akad, dia itu orang gila, melakukan akad sendiri, maka akadnya tidak sah. Atau anak yang kecil, belum mumayyiz melakukan akad, maka akadnya juga tidak sah. Itu perbuatan batal. Jadi, dan ini dibahas masing-masing dalam fikih muamalah. Kapan jual beli itu batal, kapan sewa menyewa itu batal, kapan nikah itu batal, misalnya. Dan bagaimana pengaruh batal dalam ibadah dan muamalah? Kalau di dalam ibadah, jika ibadah itu batal, maka jika itu ibadah wajib, maka kewajiban itu belum gugur. Dan dia juga tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Ini baik ibadah wajib maupun sunnah, kalau ibadahnya batal ya tidak mendapatkan pahala. Itu. Kalau dalam urusan muamalah, maka jika muamalah itu batal, maka tujuan dari muamalah itu tidak tercapai. Kalau jual belinya batal, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya misalnya, maka tidak terjadi perpindahan kepemilikan antara milik penjual dan milik pembeli. Kalau akad nikahnya batal, maka belum halal melakukan hubungan suami istri. Misalnya, seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki muslim, maka ini akad nikahnya batal. Karena batal, walaupun sudah melakukan akad nikah, disahkan misalnya secara administratif, karena dia nikahnya di luar negeri, ketika masuk ke Indonesia, maka diakui oleh negara, maka hubungan suami istrinya itu tetap haram.
Nah, itulah akibat dari batal dalam urusan muamalah. Tujuan muamalah tidak tercapai. Sekarang fasid. Fasid itu artinya rusak. Kalau jumhur ulama memandang batal dan fasid itu sama, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, implikasinya juga sama. Nah, yang membedakan fasid dan batal itu adalah mazhab Hanafi. Itu pun hanya dalam urusan muamalah. Kalau dalam urusan ibadah, ibadah yang fasid itu sama dengan ibadah yang batal, sama-sama tidak memberi pengaruh. Nah, sekarang kapan suatu perbuatan dinamakan fasid? Sekali lagi, ini terjadi di dalam urusan muamalah. Kalau dalam mazhab Hanafi, di dalam pembahasan akad, syarat-syarat akad, syarat akad itu ada 4 macam. Ada syarat terbentuknya akad, yang jika tidak terpenuhi akadnya menjadi batal. Misalnya akad kalau dilakukan oleh orang gila itu batal, kata mazhab Hanafi. Tapi kalau akad itu tidak memenuhi syarat sahnya akad, jika tidak terpenuhi maka akadnya bukan batal tetapi fasid. Misalnya, kalau di dalam akad itu dilakukan dengan pemaksaan, maka dalam mazhab Hanafi akadnya itu menjadi fasid. Kalau jumhur itu ya fasid ya batal sama saja. Lalu apa implikasinya? Implikasinya kalau batal sama sekali tidak memiliki pengaruh. Ya. Tapi kalau fasid, kalau dalam ibadah juga sama, tidak memiliki pengaruh. Tapi kalau fasid di dalam muamalah, itu masih memiliki pengaruh, tapi muamalahnya itu harus dibatalkan. Sebagai contoh, kalau jual belinya itu fasid, terjadi perpindahan kepemilikan, tapi harus dibatalkan. Misalnya kalau itu dilakukan dengan cara pemaksaan. Azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah ma syara'allahu li'ammati ibadihi minal ahkami ibtidaan. Yang artinya, azimah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk seluruh hambanya sejak semula. Jadi sejak semula hukum itu memang ditetapkan Allah berlaku umum, kapan dan di mana saja. Itu namanya azimah. Sholat 5 waktu itu wajib bagi semua umat Islam. Puasa juga demikian. Zakat juga wajib bagi umat Islam yang sudah memenuhi kriteria. Azimah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hukum yang sejak semula memang disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, azimah itu adalah hukum yang disyariatkan karena adanya sebab tertentu, seperti larangan mencaci maki berhala atau sesembahan yang lain. Hal ini dilarang oleh Allah karena orang yang menyembah berhala atau sesembahan yang lainnya itu akan berbalik untuk mencaci maki Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Yang ketiga, azimah itu adalah
hukum yang ditetapkan Allah sebagai pembatal bagi hukum yang sebelumnya, sehingga seakan-akan hukum yang dibatalkan itu tidak pernah berlaku. Maka hukum pembatal itu juga masuk kategori azimah. Misalnya, pada awalnya umat Islam itu ketika sholat itu diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi kemudian dalam perkembangannya Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam ketika sholat diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Maka perintah sholat menghadap ke Ka'bah itu juga sudah menjadi azimah. Karena membatalkan perintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Atau ke Masjidil Aqsa. Yang keempat, azimah itu adalah hukum yang merupakan pengecualian daripada hukum-hukum yang berlaku umum. Misalnya, pada dasarnya seorang perempuan yang sudah menjanda itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Sebagai perkecualian itu adalah istri Nabi Muhammad SAW, karena umat Islam dilarang untuk menikahi istri-istri Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Larangan menikah istri Nabi itu merupakan hukum perkecualian dari hukum yang berlaku umum. Sebaliknya yaitu rukhsah. Rukhsah itu adalah al-hukmu sabit ala khilafid dalil li'udhrin. Hukum yang ditetapkan yang berbeda dengan dalil karena adanya udzur. Jadi rukhsah itu adalah hukum yang ditetapkan karena adanya udzur, yang itu berbeda dengan hukum yang bersifat umum, yaitu hukum azimahnya. Nah, ulama Hanafiyah membagi rukhsah menjadi 4 macam, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah membahas tentang hukum mengamalkan rukhsah, yang itu juga menjadi 4 macam. Nah, ulama Hanafiyah itu membagi rukhsah menjadi 4 macam. Yang pertama adalah rukhsah bolehnya meninggalkan wajib dalam kondisi kesulitan. Misalnya ketika sedang sakit atau bepergian, boleh untuk tidak beribadah puasa pada bulan Ramadan. Itu namanya boleh meninggalkan wajib bagi yang sedang uzur. Yang kedua, bolehnya melakukan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat. Misalnya memakan bangkai dalam kondisi kelaparan, itu menjadi boleh. Boleh juga menyatakan kafir kalau diancam akan dibunuh atau anggota badannya akan dipotong. Boleh mengaku bahwa dirinya kafir, seperti kasus Ammar bin Yasir. Tapi untuk yang menyatakan kafir dalam kondisi terancam, itu boleh. Tapi seandainya tidak melakukan, tetap bertahan dengan akidahnya, dengan konsekuensi mati, maka itu mati syahid. Seperti Yasir, bapaknya Ammar, dan juga istrinya yang tetap berpegang teguh dengan akidahnya. Yang ketiga, membolehkan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak sekalipun bertentangan dengan ketentuan umum. Seperti bolehnya akad salam, akad pesanan, yaitu membeli barang yang belum ada dengan pembayaran di awal sekaligus. Itu namanya akad salam. Itu sebenarnya bertentangan dengan ketentuan umum bahwa seseorang itu tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada. Tapi karena
pesanan itu dibutuhkan, maka Nabi Muhammad SAW membolehkan akad salam dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat yaitu membolehkan hal-hal yang terlarang pada umat terdahulu, seperti pada umat terdahulu itu kalau pakaian kena najis itu harus dipotong. Tapi bagi umat Islam pakaian yang kena najis tidak harus dipotong tapi bisa disucikan. Nah, itu ibadah bagi umat Islam itu boleh dilakukan di muka bumi, tapi umat sebelumnya itu harus dilakukan di tempat ibadah. Nah, untuk yang keempat ini hanya rukhsah secara majas, karena pada dasarnya sebenarnya umat Islam tidak pernah dilarang untuk ibadah di selain masjid. Jadi yang terlarang bagi umat terdahulu itu memang tidak pernah dilarang bagi umat Islam. Jadi rukhsahnya namanya rukhsah secara majas saja, untuk menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah. Sedangkan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membagi hukum mengamalkan rukhsah itu 4 macam. Yang pertama wajib, seperti makan dalam kondisi terancam mau mati, itu wajib memakan itu, bukan hanya boleh. Jadi dalam kondisi kelaparan wajib makan walaupun makanan haram. Nah, yang kedua sunnah. Nah, itu seperti qashar sholat. Dalam mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, sebenarnya juga Malikiyah, mengqashar sholat itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan Hanafiyah yang menyatakan qashar sholat itu hukumnya wajib. Ada mengamalkan rukhsah itu yang sifatnya mubah, seperti melakukan transaksi salam. Itu hukumnya mubah saja. Penjual boleh menjual barang dengan cara pesanan, dengan menerima uang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diadakan kemudian. Tapi itu hanya mubah. Kalau nggak melakukan boleh. Gimana kalau butuh uang? Ya siapa tahu misalnya dia bisa pinjam uang untuk beli barang, setelah barang ada kemudian barangnya dijual. Yang keempat, khilaful aula, menyalahi yang utama. Misalnya, orang kalau bepergian, sebenarnya dia boleh untuk berhenti berpuasa. Tapi kalau bepergiannya itu tidak menyulitkan, maka meneruskan puasa itu lebih bagus. Jadi berhenti puasa ketika bepergian dan bepergiannya itu tidak menyulitkan, itu namanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Lebih utama itu adalah berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Demikian pembahasan hukum wati yang kedua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.